Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sedaya jamaah pengajian rahimakumullah. Sesarangan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin khususipun Islam iman. Kaping kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita bika kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho, mugi-mugi dicatat dados salah satunggalipun amal kesayangan kita. Allahumma amin. Kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah. Masuk ayat 72 nggih. Wa idz qataltum nafsan. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. 72 surat Al-Baqarah. Sampun kepanggih Bapak Ibu. Kita waos 72 dan 73 nggih. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat niki sebenarnya niku terkait dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kemarin kita akan membahas kisah tentang kaum Bani Israel yang menyembelih, yang diperintah Allah untuk menyembelih sapi, ngeten nggih. Itu perintah Allah itu kan terkait dengan permintaan atau kasus dari orang-orang Bani Israel yang mereka mereka ingin memecahkan masalah siapa yang melakukan pembunuhan itu. Nah, di sini diingatkan kembali. Wa idz qataltum nafsan, ingatlah wahai kaum Bani Israel, ketika kalian membunuh seseorang, lalu fadara'tum fiha, kemudian kalian iddira, berusaha untuk berlepas tangan. Jadi ada orang yang terbunuh di kalangan Bani Israel, kemudian semua orang mengatakan bukan saya pelakunya, bukan saya pelakunya. Lalu wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah kemudian mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan itu.
Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kaum Bani Israel yang melakukan pembunuhan niku, ini pelajaran bagi kita nih, karena kisah yang ada di dalam Al-Quran itu ya hakikatnya adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Untuk kita ambil sebagai pelajaran. Si pelaku pembunuhan ini, dia itu kan berusaha untuk menyembunyikan perbuatannya secara rapi. Seperti kisah yang kemarin. Jadi dia membunuh lalu tanpa sepengetahuan siapapun, kemudian jenazahnya ditaruh di tempat orang lain, lalu kemudian dia akan menuduh orang lain itu yang melakukan pembunuhan, dan dia merasa bahwa tidak ada yang tahu atas perbuatan niki. Sampai Allah tidak turun tangan, niku semua clear. Artinya apa yang diinginkan oleh si pelaku niku wau itu semuanya berjalan dengan mulus. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum Bani Israel, bagian mereka tidak iman terhadap hari kebangkitan setelah mati, ngaten nggih. Allah niku dengan caranya mengeluarkan apa yang disembunyikan itu. Dengan mengatakan fakul nadribuhu bi ba'dihha. Kami Allah berfirman idribuhu bi ba'dihha. Di kisah kemarin kan Allah kemudian memerintahkan kaum Bani Israel untuk mencari napa niku sapi dengan spesifikasi awalnya umum, tapi kemudian karena mereka tanyane niku teleseh, lalu kemudian memberatkan bagi mereka sendiri, akhirnya kan ketemu sapinya niku. Nah, setelah niku kan Allah memerintahkan untuk memukul salah satu anggota sapi yang sudah mati itu tadi, dipukulkan ke anggota tubuh si mayat niku, lalu kemudian tiba-tiba si mayat niku hidup. Ini pelajaran berharga bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan setelah mati. Di antara kaum Bani Israel ini tidak percaya. Mereka mengatakan ya hidup itu ya sekali nih, mati ya wes. Sehingga karena mereka berangkat dari keyakinan ngoten niku, si pembunuh niku wau nggih, niku yang meyakini bahwa yes, nah wong ora ono sing ngerti, maka saya akan bebas dari tuntutan apapun. Bahkan saya punya keuntungan menuntut orang lain untuk membayar diat karena yang dibunuh adalah pamannya sendiri. Tapi di sini Allah ingin memberi pelajaran di hadapan orang-orang yang tidak percaya terhadap hari kebangkitan itu, bahwa tidak ada apapun yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pelajaran berharga bagi orang-orang Bani Israel itu. Mereka nggak percaya pada hari kebangkitan. Sebagian mereka tidak percaya bahwa wong mati kuwi iso dibangkitkan. Allah tidak serta-merta membangkitkan orang yang mati itu tadi. Tetapi cara Allah nih, Allah memerintahkan barang yang sudah mati, sapi yang sudah dibelah nih, itu kan sudah nggak bernyawa. Allah memerintahkan benda yang sudah mati ini kuau ditempelkan di benda yang sudah mati juga, yaitu orang yang terbunuh ini kuau. Lu kok iso urip? Itu seharusnya
menyadarkan kaum Bani Israel bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, termasuk membangkitkan sesuatu yang sudah mati niku. Lo barang mati dikumpul ke karo barang mati, kok tiba-tiba bisa menjadi hidup. Maka Allah mengatakan kadzalika yuhyillahul mauta. Ya ngono-ngono kuwi. Carane Gusti Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Artinya kita harus meyakini bahwa kita bisa hidup seperti ini. Itu ya karena memang masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya hidup karena saya bisa begini-begini, bukan ya karena dihidupkan oleh Allah. Nyatanya sing wis mati yang sudah nggak punya daya apapun, kalau Allah kun maka kemudian dia bisa hidup lagi. Harusnya orang-orang Bani Israel ketika mendapati kenyataan seperti itu, ya kudune dia kemudian iman seyakin-yakinnya. Dia melihat sendiri kok. Hari kebangkitan itu mereka melihat sendiri bahwa ono wong mati dipukul karo daging sing mati kok iso urip kuwi ketemu pirang perkara. Kan ya nggak mungkin seperti itu kalau zat yang memiliki kehidupan tidak menghendakinya. Ketika Allah memerintahkan ngoten niku ya iso dadi. Nah, awak dhewe coba misalnya mbahe mati kemudian dibelahke nopo mbah tangi mbah. Ya nggak akan bisa. Karena Allah tidak menghendaki itu. Tapi atas izin Allah pernah terjadi. Yaitu di kalangan kaum Bani Israel. Itu bukti nyata caranya Gusti Allah itu untuk dan mampu menghidupkan kembali sesuatu yang mati tanpa perlu macam-macam. Itu pelajaran berharga yang mestinya itu menyadarkan kepada kaum Bani Israel. Dan karena tadi Allah niku mukhrijum ma kuntum taktumun, mengeluarkan, menampakkan apa yang kalian sembunyikan dengan cara yang macam-macam niku. Kalau kasus ini kan si pembunuh sudah merasa aman. Sing tak pateni orang mungkin iso urip neh. Sementara nggak ada saksi yang melihatnya. Dan orang yang terbunuh juga tidak berada di tempatku. Sehingga aman banget. Menurut hitungan dia ini sangat aman. Tetapi karena Allah itu pasti akan mengeluarkan apa yang disembunyikan. Dan Allah niku tidak terikat oleh aturan apapun. Maka sesuatu yang mustahil bagi Allah menurut kita, sesuatu yang mustahil menurut kita itu bagi Allah ya sesuatu yang mudah-mudah saja. Contohnya ini gua ngerasa rene sing iso nyekseni kelakuan. Saiki tak uripke wonge meneh. Ben wonge kuwi menjadi saksi atas perbuatanmu. Ini kan sesuatu yang di luar prediksi kita, di luar perkiraan kita. Andai orang itu tahu bahwa Allah mampu melakukan kayak gitu, maka mungkin dia akan mikir-mikir. Tapi masalahnya dia tidak beriman kepada hari kebangkitan itu. Sehingga dia menganggap bahwa wis mati, tidak bisa hidup kembali. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, karena Allah niku mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah niku mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan, menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Maka bagaimanapun, dengan cara apapun, pada akhirnya semua yang kita lakukan itu akan, meskipun kita sembunyikan,
itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya Allah mengingatkan kita, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kan sesuatu yang nggak masuk akal bagi kita, bahwa cara Allah menampakkan, memperlihatkan apa yang kita sembunyikan itu, caranya misalnya di ayat niku wau, mulut kita dikunci. Lalu tangan kita diminta untuk bicara. Jempoli kon cerita, telunjuki kon cerita, semua anggota tangan kita ini diminta untuk bicara oleh Allah. Jadi dia nggak bisa ngomong, tapi ketika diminta oleh Allah dia ngomong. Tiba-tiba dia kemudian dia bicara. Nah ini kan sesuatu yang tidak kita prediksi. Kita merasa aman melakukan sesuatu karena nggak ada yang melihat, ngoten nggih. Tur ya tangannya awak dhewe niki kita anggap sebagai benda yang tidak bisa merekam apapun, nggak akan bisa bercerita menurut kita, ngoten nggih. Sehingga kita merasa aman melakukan itu. Tapi ternyata cara Allah untuk mengeluarkan, menampakkan apa yang kita sembunyikan, kuwi carane justru tangannya awak dhewe sing kon cerita. Bukan orang lain, ngoten nggih. Tangannya dhewe kon cerita. Kon ngomong. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah memerintahkan kaki-kaki mereka untuk bersaksi atas apa yang mereka perbuat. Ini kan juga kita nggak kepikiran gitu. Nek sikile awak dhewe niku ternyata akan bisa mempersaksikan pada kita. Baik persaksian yang positif maupun persaksian yang negatif. Jadi artinya tidak ada celah bagi kita untuk kemudian bersembunyi dari Allah. Jangan kita punya pikiran seperti seorang pemuda dari kaum Bani Israel ini tadi. Berusaha untuk menghilangkan sekian jejak, ngoten nggih, merasa aman dari pengawasan Allah. Sementara Allah itu maha mampu untuk mengeluarkan dan menampakkan apa yang kita sembunyikan. Ya, misalnya bumi, Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari itu bumi niku menceritakan berita-beritanya. Salah satu cerita yang disampaikan oleh bumi niku ya dia bersaksi atas kita. Kalau kita berjalan di atasnya untuk menuju ke masjid, ngoten nggih, ya bumi cerita kayak gitu. Karena diminta oleh Allah untuk cerita. Padahal yang bendino tidak ya ora bengok-bengok, ya ora ngopo-ngopo. Tapi nanti pada saatnya nutuh hadisu akhbar, dia akan menceritakan berita-beritanya. Diamnya bumi itu merekam semua pergerakan kita ternyata. Sementara kaki kita juga mempersaksikan. Jadi ya bisa kita bayangkan misalnya kita di hadapan pengadilan Allah. Bumi datang, kaki kita bersaksi, bumi ngomong, pada hari begini si fulan ini melakukan gini. Sapa seksine, sikile ngomong, nggih Gusti, kula nyekseni. Lah terus pripun? Jadi bumi yang kita pijak mengatakan seperti itu, kaki ini awak dhewe ya nyekseni. Begitu cara Allah niku
menampakkan apa yang kita sembunyikan. Maka jangan pernah kemudian kita merasa saya terhindar dari pengawasan siapapun. Ada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang CCTV aman. Bang Juni, Bang Ju sing kae iki ra ning CCTV ini, tapi bablas sih ra apa-apa misalnya ngoten nggih. Nek sing ana lampune wae sing kita taat gitu. Lho itu Allah melihat. Karena Allah Maha Mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka kita perlu berhati-hati ngeten Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Sebab Allah selalu mengawasi kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa Allah niku mengawasi kita, maka yang terjadi adalah kita akan ingin selalu bersikap yang jujur dan baik-baik saja dalam kehidupan ini. Jadi salah satu buah dari kita selalu merasa diawasi oleh Allah, dibersamai oleh Allah, itu menumbuhkan rasa asidku, rasa kejujuran dan ketulusan. Maka di surat At-Taubah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bersamalah dengan orang-orang yang jujur atau yang tulus. Bahwa rasa selalu dibersamai oleh Allah ini akan membuahkan sikap sidik, jujur dan tulus. Karena kita tahu bahwa lah piye Allah ora iso diapusi. Awak dhewe iso arep ngapusi. Ngapusi kaya apa Allah tahu. Maka pada akhirnya ya mungkin di awal kita dipaksa untuk berlaku jujur, tapi keterpaksaan itu lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan bagi kita sehingga kita menjadi orang yang jujur. Dan itu yang diharapkan oleh agama kita. Jujur, tulus dan sejenisnya itu diharapkan oleh agama kita. Maka misalnya seorang Arab Badui niku dalam sebuah riwayat nggih, niku dia pernah mengadu kepada Kanjeng Nabi. Nabi, saya itu punya 3 masalah. Dan tiga-tiganya itu berat untuk tidak saya lakukan. Cobalah pilihkan salah satu saja di antara ketiganya itu yang memang benar-benar tidak boleh saya lakukan. Nek kon telu-telu niku kula dereng saged. Setunggal mawon kula saged. Nah, ketika ditanya, "Lha apa sing angel mbok tinggalke iki?" Pertama adalah kula niku enggak bisa nek ninggalke minum khamr. Kata orang Arab Badui, minum khamr. Yang kedua, saya enggak bisa kalau tidak berzina niku. Nah, ini kan sesuatu yang berat kabeh lho. Wong Islam kok njaluke tetep kudu zina, tetep kudu napa niku minum khamr. Yang ketiga, kula niku biasa ngapusi. Nggak bisa untuk tidak berbohong. Lalu kemudian Kanjeng Nabi bilangnya nih, ini wonten di surat At-Taubah, di tafsir Ibnu Katsir juga. Okay. Lalu Kanjeng Nabi dawuh ngeten, ya wis kena ra iso telu-telune sing mbok tinggalke. Tinggalkan perbuatan bohong. Kata Kanjeng Nabi. Sing penting aja ngapusi. Kowe entuk zina, kowe entuk minum khamr, ning aja ngapusi. Ini kepada orang Arab Badui loh, jangan kemudian kita telan mentah-mentah ya. Riwayatnya ngoten niku. Mbok terus ya wis aku tak ini kisahnya kepada orang Arab Badui niku. Dia punya 3 masalah yang tidak mungkin dia tinggalkan, tapi dia ingin meninggalkan salah satunya. Minta pendapat kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bilangnya, ya tinggalke sing kebiasaan bohongmu kuwi. Mulai saiki kudu jujur. Apa
Apa dampak dari asidku di situ, kejujuran di situ? Suatu hari dia pengen minum khamr. Lalu kemudian dia ingat, aku kon jujur karo Kanjeng Nabi. Nek aku ketemu Kanjeng Nabi, bar minum khamr, aku ditekoni, kowe mau minum khamr apa ora? Nek aku ngomong ora, aku ngapusi. Ngeten. Jadi seperti itu. Maka kemudian dia tidak jadi minum khamr. Karena apa? Karena dia sudah komitmen untuk berlaku jujur kepada Kanjeng. Dan ketika dia melirik cewek gitu ya, pengen melakukan perbuatan yang keji, yang amoral ngoten niku, dia juga kepikiran. Lah nek bar ngono kuwi ketemu Kanjeng Nabi, padahal aku wis janji untuk selalu jujur, masa aku ngapusi. Pada akhirnya kejujuran niku bagi orang Arab Badui niku wau bisa menyelamatkan dirinya dari sing ngoten-ngoten niku. Jadi dengan jujurnya niku dia nggak jadi minum khamr, dengan jujurnya dia nggak jadi melakukan perbuatan keji ngoten. Nah, ini bisa kita kondisikan pada diri kita, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwa wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu akan memperlihatkan apapun yang kita sembunyikan. Maka di dalam sebuah riwayat dikatakan dari Ibnu Abi Hatim di sini kan, dari Sodaqah bin Rustum dia mendengar Al-Musayyib bin Rafiq mengatakan, ma'amila rajulun hasanatan fi sab'ati abiyatin illa adharuhallah wa ma'amila rajulun sayyi'atan fi sab'ati abiyatin illa adharuhallah. Tidaklah seseorang melakukan amal yang baik maupun amal yang buruk, di 7 rumah atau tempat yang berbeda, kecuali Allah akan menampakkan dan memperlihatkan perbuatannya niku. Sehingga tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah, itu sesuai dengan firman Allah niku, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka di dalam ayat yang lain Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan ya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Pokoknya apa elek sekecil apapun itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah awak dhewe merasa terbebas dari pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah niku zat yang maha mendengar nek awak dhewe ngomong-ngomong rasan-rasan, ngaten nggih. Allah itu zat yang maha tahu nek awak dhewe gur meneng tok. Karena tahu apa yang kita batin nang dodo. Jadi nek diucapke ya Allah mendengar, nek ora diucapke Allah yang ngerti. Ya enggak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niku pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Bani Israel ini. Lalu kemudian yang kedua niku Bapak Ibu rahimakumullah, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Bahwa yang menyebabkan kita hidup itu sebenarnya bukan faktor-faktor ya karena kita kaya, karena kita macam-macam ngoten nggih. Tetapi yang menyebabkan kita hidup sebagaimana yang menyebabkan kita mati itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Nyatane ketika wong mati ngoten niku diupayake kaya apa-apa ora iso urip, karo Gusti Allah nek dikon urip ya, dia hidup lagi. Itu hakikat yang harus kita pegang. Meskipun ngoten, ya perantaranya macam-macam. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa perantara itu sebagai sebab utama. Aku sehat gara-gara minum obat iki, gara-gara konsumsi iki misalnya ya. Itu kan hanya sekedar wasilah atau perantara saja. Kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi. Ya nyatane wong minum obat sing paling jarine manjur, paling mahal, paling nopo dari dokter sing paling spesialis ya. Nek supaya mati ya mati. Dokter oh ya iso lara. Dan seterusnya. Artinya di satu sisi keyakinan kita bahwa Allah itu zat yang menghidupkan sesuatu yang mati, itu membuat kita tenang. Di sisi yang lain membuat kita selalu waspada. Tenang dalam artian aku isih urip berarti Allah masih menghendaki aku hidup. Maka ya saya memanfaatkan ini sebaik-baiknya sehingga kita merasa tenang. Tapi kalau kita dalam kondisi sedang lupa atau lalai, kita harus tahu bahwa aku urip diwai kesempatan hidup oleh Allah. Mun aku sak karepku dhewe sak wayah-wayah, aku iso mati kalau dimatikan oleh Allah. Karena kematian itu tidak perlu pengantar macam-macam. Sing turu bablas ya ana. Ngoten nggih, sing ganggu lara sedelok ya ana. Sing sakit lama nggak mati-mati sampai berharap kok ora aku wae sing di ya banyak ngoten nggih. Jadi tidak bisa diteorikan ngoten. Maka ketika kita meyakini kadzalika yuhyillahul mauta, kita harus punya dua sikap niku wau. Pertama ya ayem masih diberi perpanjangan waktu oleh Allah. Dan maka kita manfaatkan perpanjangan waktu kita niki sebaik-baiknya untuk mengejar ketertinggalan kita. Di sisi yang lain kalau kita lalai ngoten niku wau, kita harus segera sadar. Sewaktu-waktu kita akan dipanggil. Sehingga dengan seperti itu kita akan berusaha memaksimalkan nikmat hidup ini untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ya nek padha-padha awak dhewe niku mati, niku pengen dikenang mati pas nang pengajian, apa mati pas ngopolah ngoten ya. Pas nopo ngoten yang mungkin nilainya lebih rendah dibanding pengajian. Padha-padha kita semua pasti akan mati ngoten ya. Yang luwih milih mati nonton sinetron apa mati pas ngaji. Kuwi padha-padha matine kan. Lah kalau kita ingin mati pas ngaji ya niku monggo kita istiqomahkan. Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu kapannya. Jangan-jangan pas awak dhewe masih kira ngaji sik, lah ternyata pas. Karena nggak ada yang tahu. Maka ya semoga lah Bapak Ibu rahimahullah ya, karena Allah niku yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan oleh Allah niki. Dan jangan sampai kita menjadi seperti orang Bani Israel ini tadi ya, yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan itu. Ini hujjah bagi mereka bahwa begitu jelas cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan, mampu menghidupkan sesuatu yang mati. Ya saya kira kita nopo nggih
tidak mungkin punya uh, keraguan akan hal itu. Tapi mungkin nilai yang terkandung di dalamnya atau pelajaran yang bisa kita ambil dari situ itu yang perlu kita tanamkan lebih kuat di dalam diri kita. Enak ngerti awak dhewe bakal dibangkitkan kembali setelah mati kan kudune ya melakukan sebaik-baiknya saat kita masih hidup. Mun nek ditangekke neh niku ceritane niku wis sampe. Kan ngoten. Beda kalau orang yang nggak percaya ya uripe ya sak-sake dhewe karena dia merasa bahwa urip ya gur donya tok. Tapi karena kita ini meskipun penduduk dunia ning sebenarnya kita ini berorientasi akhirat, maka kita sebanyak-banyaknya memaksimalkan waktu yang diberikan oleh Allah di dunia ini untuk melakukan amal yang baik yang bisa kita petik pahalanya nanti di akhirat. Insya Allah ngoten Bapak Ibu, mungkin ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Yang ngapunten bila wonten kelintah-kelintunipun sesarengan monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.